boleh satu sekali lagi panggil apa tadi dengan nama saya? Iya. Tapi Bapak Ibu silakan berdiri. Nanti ketika dengar nama saya, berarti nama Anda disebut ya. Misalnya dengan nama saya Mona gitu ya. Tuhan memanggil nama kita loh, bukan nama orang lain kan? Dengan dia panggil nama Mona, namanya disebut ya. Iya, mari 3, 2, 1. Dengan dia panggil nama. Belum kontak. Tolong sebutin namanya masing-masing, karena Tuhan kan memanggil Anda sekalian ya kan? Iya, bukan panggil nama saya sudah dipanggil dulu gitu ya. Nah, iya Pak, ini singernya mana nih, kok gak ada? Sesi 1, 2, dan ini sesi keberapa Ibu? 4. Tadi sesi 3 ya. Ada yang masih ingat sesi 1? Iya, merasa dicintai kah? Sesi yang kedua? Penyelamatan. Kenapa kita butuh penyelamatan? Siapa yang diselamatkan? Kita semua, karena kita orang berdosa. Kemudian yang ketiga barusan hidup baru dalam Roh. Mau? Iya. Tapi kalau mau harus ikut yang keempat ini dulu. Sisi apa ini Bapak Ibu? Iya. Terima kasih Pak Iris. Iya Bapak Ibu. Sesi yang keempat menerima karunia Allah. Tapi ngomong-ngomong sudah kenal belum sih sama sebelah-sebelahnya? Sudah? Kalau gitu dicolek dong. Iya, semangat gitu ya. Ini tadi mau ketipu ya, padahal sudah makan loh. Semangat kok masih loyo gitu ya. Semangat. Nah, puji Tuhan, karena besok ada hari yang terpanjang ya. Kalau nggak semangat hari ini, nanti besok ogah teko ya, padahal besok gumnya ya. Nah Bapak Ibu, saya akan perkenalkan dulu. Iya, ini adalah saya. Nama saya Elizabeth Mona, saya dari Paroki Kristus Raja. Aktivitas saya sehari-hari sebagai karyawan dan aktivitas pelayanan sebagai seorang pembawa firman, kemudian seorang pengajar retret jenjang dan seorang konselor awam, juga seorang katekis di gereja saya, Kristus Raja. Dan yang terakhir saya terima, saya juga seorang pengajar sekaligus seorang pemuji TC Puarta. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini keluarga saya. Ini
Nah, menerima karunia Allah, Bapak Ibu, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima karunia adalah ini, kasih, belas kasih, pemberian anugerah dari Allah kepada manusia. Jadi sifatnya cuma-cuma, ya. Allah yang memberi, bukan karena Bapak Ibu hebat, bukan karena Bapak Ibu itu pintar begitu, bukan, ya. Tapi karena Allah yang memberi kepada Bapak Ibu. Ya, untuk menerima karunia Allah, maka ada langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kita perlu perubahan arah orientasi hidup sampai menuju pertobatan. Mungkin sebelum ikut SHDR, Bapak Ibu mungkin pernah jatuh dalam dosa, dosanya apa wae, begitu ya. Tetapi untuk sampai pada menerima karunia Allah berarti harus mengalami perubahan, ya. Ini yang menuju ke pertobatan. Dan yang kedua, menjauhkan segala sesuatu yang menghalangi relasi kita dengan Allah. Sudah tahu kalau judi itu adalah dosa, maka kita harus menjauhi. Tapi yang Bapak Ibu dengar bahwa sebagian anggota DPR kita main judi, benar nggak Pak? Nah, sangat ironis ya, mereka yang dipercaya oleh kita malah mainnya judi. Jadi kita punya tugas untuk menjauhkan segala sesuatu yang menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Kalau sudah tahu selingkuh itu dosa, ya wis mandek ya. Kalau kemarin selingkuh, saya wis bertobat, mandek ya. Kemudian semakin taat kepada Bapa, ya, bukan taatnya ini bukan sebagai budak ya Bapak Ibu, tetapi bukan takut juga sebagai oh aku nanti dihukum begitu, bukan, tetapi takutnya ini karena kita cinta dan hormat kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sharing. Saya punya kenalan sebelum saya jadi karyawati yang sekarang ya. Jadi sama-sama mencari kerja. Saya punya teman yang dia orang Katolik, menikah dan punya 3 anak begitu ya. Tetapi karena kehidupan ekonominya tidak stabil, lalu keluarga suami itu yang orang dari luar pulau itu minta pulang mau ke sini gitu ya, ke rumah mertua gitu. Tetapi apa yang terjadi di sana? Ternyata anak lakinya ini disukai oleh anak kepala suku, dan anak kepala suku ini kaya Bapak Ibu ya. Si anak ini dibelikan mobil, dibelikan uang dan sebagainya, pokoknya harta duniawi ya. Lalu kepincut sehingga menceraikan teman saya ini, padahal anaknya sudah 3 dan ini dipulangkan ke Solo gitu ya. Ketika dipulangkan ke Solo, dia tuh merasa sakit hati karena dia tidak boleh kontak dengan anaknya loh. Jadi dipisah begitu ya, tidak boleh hubungan lagi. Membuat dia sangat terluka. Akhirnya dia lari ke dunia gelap, dunia malam, yang pada waktu itu dugem gitu ya Bapak Ibu. Nah tapi kalau orang dugem pasti larinya kemana Bapak Ibu? Ke obat-obatan ya kan? Setelah minum-minum, kalau di sana kan minumnya kan ada apa tuh? Whisky apa ya? Nek kayaknya kan cium bekonan tuh. Ya, cium bekonan di kelasnya kita, nek kelasnya sana kan mahal ya tuh. Nah dari minum-minum itu lalu menjadi mulai dikasih obat. Awalnya gratis ya, kasih lagi gratis. Tapi setelah ketagihan, apa yang terjadi? Ya beli, enak ya, mahal kan? Dikit aja mahal, maka harus beli. Dan setelah uangnya habis, apa yang dia lakukan? Menjual tubuh. Nah, karena kalau sudah terikat sulit untuk lepas ya. Nah sampai dia punya anak, dan ketika sudah punya anak itu dia bilang mau bertobat. Dia menjauhi teman-temannya ini, circle-nya ya, dia menjauhi dengan kos, lalu dia ganti nomor begitu. Tetapi apa yang terjadi?
dari dia itu ingin menghindar, ternyata dia tidak kuat, sehingga membuat dia kembali ke dunianya dan malah masuk penjara. Maka kita perlu ini ya, menjauhkan segala sesuatu yang menghalangi relasi kita dengan Allah. Jadi nek ngerti kowe dosa, ya wis aja dicedhaki. Wis cukup kemarin, sekarang kita benar-benar mau hidup benar-benar untuk Tuhan. Nah, tetapi dosa yang mengikat kita telah menghambat relasi kita dengan Allah, menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu, ketika melakukan dosa yang pertama kali, ingat nggak itu dosa? Ingat? Ingat maksud saya gini, oh itu dosa loh. Tahu ya? Kedua kali tahu enggak itu dosa? Tahu. Tapi kalau tiap-tiap dilakukan, itu sudah nggak ngerti lagi kalau itu dosa, ya enggak? Karena sudah terjerat. Mau keluar pun sulit, ya sudah dicengkram oleh dosa. Nah, apa saja sih sebetulnya dosanya itu? Nah ini. Dosa yang mengikat kita adalah apa itu Bu? Bacanya? Bongkibul geli mama. Bongkibul geli mama. Bongnya ini Bu, sombong. Kita sekarang sadar ya bahwa sombong itu adalah sebuah dosa. Seringkali kita merasa bahwa semuanya itu terjadi karena kita. Wih, suaramu ki apik, luar biasa. Lalu kita menjadi sombong, berdirinya langsung begini ya. Wah, aku kok, ya. Wah, aku kok. Pak mau pro diakon, iki mau jadi omongannya apik banget. Jangan mak nyes menatiku. Langsung dalam hati, wah, aku kok. Lupa bahwa semua terjadi itu karena siapa? Iya, karena penyertaan Tuhan. Ya, ini sombong. Lalu yang kedua ini, ki-nya itu kikir, Bapak Ibu. Sering kita lakukan tapi kita tidak menyadari. Ya, seringkali kita itu menumpuk ke duit, oke banget. Tapi ketika kita mau berbagi, mikir-mikir gitu ya. Nasi kolektor nek iso 5.000 wae, padahal uangnya di tabungan banyak, ya. Mikir gitu loh, padahal rezeki dari Tuhan berlimpah-limpah. Makanya saya mau ngomong sewu ki ra tega lho. Bapak Ibu tahu lagunya kan? Apa itu lagunya yang sering dinyanyikan? Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku gitu ya. Makanya gue sesuk jadi nyanyi ke bae. Gek kolektornya ora sewu terus. Wis akeh rumune ya. Wis kesel-kesel gitu ya. Nah, jangan menjadi orang yang kikir. Dan untuk ibu-ibu mohon maaf yang suka belanja di pasar. Nawar ndak Bu? Nek orang nawar rasane piye? Ono sing kurang gitu ya. Tawar sak murah-murahe kok nek wis nawar rasane seneng ya. Nanti diceritak PO sama orang rumah. Aku mau kayak itu murah banget, padahal mau jaluk iki 10 ning mau iso untuk 5.000. Padahal bakule ngomong, dasar wong Katolik kowe ngono kuwi tak dengake wae koyo ngene. Karena saking pelite. Lah kalau bakul itu, Bapak Ibu tahu nggak kalau bakul di pasar itu kan hanya modal lalu ditambahi untung langsung dijual, begitu ya. Nah, kok nek ora payu kan mesake kan, apalagi kalau itu buah ya. Jadi wis ora apa-apa lah nggo buka dasaran gitu ya. Sering begitu kan? Nah, tapi coba kalau Bapak Ibu belanja di mall, nawar enggak? Enggak. Padahal itu modal ditambah untung, ditambah pajak, ditambah maintenance, ya kan? Bayari pegawai ini. Sing 10.000 ning pasar dadi 20.000 ning mall, ya kan? Tapi kan nggak ada tawar kan? Nah, jadi sekarang tahu ya. Besok lagi kalau mau nawar ingat ini ya Bu. Soalnya saya juga begitu ke pasar gawe tuku peso piro Bu, mangi wis tutup mata bayar. Engko nek ora aku dadi jarkoni ya kan?
iso ujar ora iso Makoni. lakoni. Lah, lalu ini bunyinya adalah cabul. Bapak Ibu yang terkasih, ini ya. Seringkali kita tidak menyadari bahayanya internet ya, yang hanya dari HP bisa melihat semuanya, begitu ya. Bahkan anak-anak psikis sekarang sudah bisa mengakses, sehingga ada pelecehan-pelecehan tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak ya. Tetapi sebenarnya kita juga sering melakukan itu loh. Kalau Bapak Ibu di mall begitu ya, ini nuwun sewu para bapak, kalau di mall begitu ya, makanya ibu-ibu nanti gandengnya ngeceng ya. Oke, tuh yang ngomong itu, ayo gue sing klambine kurang bahan, ya kan? Kene melongo begitu ya. Wih, jadi langsung dalam hati, nggak sesi lagi. Nanti orang bilang, wih nek bojoku koyo ngono kuwi tak teloni bendino. Ya, itu juga dosa Bapak Ibu ya, makanya sadari sekarang ya. Nah, kemudian girlnya ini gelojoh atau kerakusan. Bapak Ibu seringkali nggak menyadari ya, kalau misalnya makanan ya, makanan itu karena dunia murah ditukuni kabeh begitu, terus padahal dipangan orang, akhirnya dibuang. Pernah nggak kayak gitu? Pernah kan? Padahal kita tuh nggak pengen, semurah tak tuku, ini murah tak tuku, baru wis keluarkan wis dibuang ya. Nah, gelojoh. Tetapi gelojoh atau kerakusan ini juga terjadi sekarang ini di kita semua dengan adanya Topet, Shopee, apalagi Lazada ya. Karena apa? Gratis ongkir, ada diskonnya. Besok Bapak Ibu, eventnya 77, apa Bu? Guncang, gitu kan? Setiap buka HP guncang gitu. Diskonnya gede. Terus bisa tekan rumah, orang perlu dandan gitu ya, murah. Nah, hati-hati. Kemudian I-nya adalah iri hati. Bapak Ibu seringkali ini juga tidak kita sadari di tempat kerja. Ketika ada seseorang yang dikatakan karyawan teladan, langsung ono sing ora terima. Dumeh cedak karo bose gitu ya. Atau cari muka begitu ya. Karena irinya kita. Padahal itu benar-benar karena prestasinya dia mau mengerjakan sungguh-sungguh. Tetapi karena iri hati semua jadi pikirannya negatif. Kemudian yang pertama adalah marah. Bapak Ibu yang terkasih, coba dilihat ini. Kalau marahnya seperti ini, medeni enggak? Nanti metu asap ya, mendidih darahku karena marah gitu ya. Iya, marah itu sangat membahayakan Bapak Ibu, karena itu menghabiskan energi yang terbesar di dalam diri kita. Bapak Ibu di sini ada yang suka meditasi, yoga. Nah, tahu kan kalau marah itu sangat membuang energi yang sangat besar. Sharing dari teman ya, praktisi meditasi itu mengatakan ada mertua ya yang memberi modal pada menantunya laki ya, suruh usaha, tetapi orang ini tidak menjalankan dengan baik sehingga bangkrut. Dikasih lagi satu lagi, bangkrut lagi, sampai yang ketiga kali bangkrut. Akhirnya si mamah ini tidak bisa mengeluarkan emosinya dan kekecewaannya, membuat emosi itu justru melukai dirinya sendiri. Jadi si tulang ini ya Bapak Ibu, tulang tengah itu namanya tulang meridian ya, itu jadi melengkung karena menahan emosi bertahun-tahun. Lalu yang terakhir ini adalah malas. Ya, ini adalah malas. Bapak Ibu, di era COVID ya, kemudian kita tidak boleh ke gereja, itu menghambat kita ya, menjadi orang yang aktif, benar nggak? Lalu sekarang ketika gereja sudah dibuka, opo-opo jadi juru malas ya. Salah satunya opo-opo jadinya ke HP wae. Orang muda bilangnya apa? Mager, benar nggak? Malas kerja. Seumah ini ya, satu rumah guru arep ngomong tok kuwi daripada moro, mendingan apa Bu? Nek sing omahe ning dhuwur karo ning isor mendingan telepon. Mager banget ya, malas. Ternyata itu juga dosa.
Ini apa ya gambarnya ya? Apa ini? Ya betul, dukun. Kalau yang ini? Mantra Hu Raja, ya semacam itu. Mari kita baca 1 Korintus 5:11. 3, 2, 1. Iya, Bapak Ibu, kita mungkin karena kepepet begitu ya, sering kali datang ke sini. Ada yang pernah? Ada yang pernah? Nggak usah sini-sini, saya pernah loh. Bapak Ibu yang terkasih, sama seperti Anda berada di sini, saya juga dulu sama ikut SHDR tahun 2002. Saya juga menjadi peserta seperti panjenengan semua.